Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Alphonse Maraya. Saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana di kampus Universitas Haluleo Kendari. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan pemaparan materi saya terkait mata perkuliahan dari perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Berikut paparan materi saya. Saya akan coba share Bapak Ibu. Seperti yang saya ulas di awal sambutan saya akan membawakan materi terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang pertama, arti dan pentingnya K3. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dapat kita tinjau dari dua aspek. Yang pertama itu dari aspek filosofis dan aspek teknis. Untuk aspek filosofis sendiri, K3 merupakan konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja yang ada khususnya dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil karya dan budayanya dalam upaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan dari aspek teknis, ketiga adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Adapun tujuan ketiga bertujuan yang pertama, memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai dalam berkarya pada semua jenis dan tingkat pekerjaan. Kedua, menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Yang selanjutnya terkait masalah metode pendekatan ketiga. Salah satu badan organisasi internasional yaitu International Labour Organization atau ILO menyusun 12 langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, inspeksi. Yang keempat, riset teknis. Kelima, riset medis. Keenam, riset physiologis. Ketujuh, riset statistik. Kedelapan, pendidikan. 9, latihan. 10, persuasi. 11, asuransi. Dan yang ke-12 adalah penerapan poin 1 sampai dengan 11 di tempat lingkungan kerja itu sendiri. Adapun manajemen ketiga itu terdiri dari pertama konsep manajemen ketiga, di mana konsep manajemen ketiga itu berbicara tentang prinsip K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dapat didefinisikan secara filosofi dan keilmuan. Terus manajemen itu meliputi unsur manajemen K3 itu sendiri. Unsur manajemen K3 itu terdiri atas manusia, bahan atau material, mesin dan peralatan, dana dan metode. Fungsi manajemen K3 mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Peraturan ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja yang berlaku secara nasional di wilayah hukum NKRI
dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada di bawahnya. Meskipun judul dari undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang keselamatan kerja sesuai pasal 18, namun di dalamnya diatur juga termasuk kesehatan kerja. Jadi Bapak Ibu, perlu kita ketahui secara bersama bahwa setiap tenaga kerja di Indonesia itu harus terlindungi baik dari keselamatannya sendiri, orang lain, termasuk keluarga. Itu pun juga mencakup seperti peraturan ketiga yang mengatakan bahwa itu termasuk adalah kesehatan kerja. Jadi semua anggota pekerja bersama dengan anggota keluarganya itu terlindungi. Jadi mampu memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja sehingga tidak menjadi beban pikiran bagi pekerja itu sendiri. Harus memikirkan nanti bagaimana jika ada anggota keluarga yang sakit atau terjadi PHK bagi dirinya. Seperti kita ketahui eh, bahwa sekarang itu sudah ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, di mana yang saya katakan tadi, BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu ada produknya yang menjamin jika terjadi PHK bagi dirinya, dan semua pekerjaan di Indonesia minimal harus mendapatkan perlindungan baik itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Saya kembali ke metode pendekatan ketiga. Dari 12 langkah-langkah yang disusun oleh organisasi ILO, seperti peraturan perundang-undangan, standarisasi atau aturan di tempat itu sendiri, menginspeksi riset segala macam, dan yang terakhir yang paling penting terkait masalah penerapan poin 1 sampai dengan 11, itu benar-benar harus terwujud. Karena bisa saja ke depan ada pekerja yang akan melaporkan hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa di tempat kerjanya belum terlindungi oleh uh, masalah kesehatan atau perlindungan terhadapnya untuk jaminan uh, di masa tua nanti, baik itu kecelakaan ataupun kematian. Demikian Bapak Ibu, pemaparan singkat saya terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.